Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, bertemu lagi di petualangan hunting dunia lain di channel Oda Diego. Baik pemirsa, tahun 2018 saya sudah pernah kesini. Kami menelusuri Ponorogo lagi, dan ini kami mengunjungi Klampis Ireng lagi untuk yang kedua kali. Ya. Kira-kira untuk episode Klampis Ireng pada hari ini sama yang dulu, lebih asik mana? Sama lebih menegangkan yang mana? Oke, kita akan telusuri lagi pada malam ini juga. Tetap ikuti terus petualangan kami hanya di Hunting Dunia Lain. Malam pemirsa, bertemu lagi di Hunting Dunia Lain bersama saya Oda Diego dan Kang Yanto. Ya pemirsa, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kami sudah pernah kesini dulu di tahun 2018. Sekarang ini kami mengulang lagi di Klampis Ireng dengan praktisi yang berbeda. Bagi yang dulu komen negatif, silahkan ditonton ya. Oke, ini kami kesini mencoba bersama Kang Yanto ya. Kira-kira lebih wow mana yang dulu sama yang sekarang. Oke, kira-kira malam Kang. Ya malam Mas. Di sini kira-kira suasananya sebelum kita masuk ini gimana Kang? Kita udah disambut banyak ya. Iya ya. Ini ada kayak apa itu? Zaman dulu ya. Zaman kayak kerajaan gitu. Ini ada dua. Berarti ini kayak pintu gerbang masuk ke istana. Oh iya. Nah. Ya memang sih Kang, memang dulu ketika saya kesini di praktisi saya yang dulu tuh dijelaskan kalau ini tuh emang kerajaan. Tapi ketika ada orang termasuk kita kesini, mereka terganggu nggak Kang? Insya Allah kalau niat kita baik ya nggak apa-apa. Ya. Kita kan tujuannya ya pertama mau tahu petilasan Ibu Trunoyo ya. Yang kedua yaitu menelusuri sebetulnya ini tempat apa? Apakah makam beliau atau tempat petilasan seperti pertapaan atau apa kan gitu? Iya, mengungkap itulah. Gitu. Ya memang sih pemirsa, pengalaman saya yang dulu ketika kesini itu saya dan teman-teman tuh nggak ada rasa merinding sekali, itu nggak ada. Justru tuh kok malah gimana ya, seger. Ya kan gini, sebetulnya yang namanya Eyang Bodronoyo atau Ki Semar, julukannya banyak ya. Dia itu adalah pamomong para raja di Pulau Jawa. Bahkan beliau itu yang melindungi Pulau Jawa zaman dulu. Sebetulnya bukan zaman dulu sih. Jadi itu kalau di cerita orang Jawa itu sampai sekarang masih diyakini kalau Eyang Bodronoyo itu adalah pelindung Pulau Jawa. Gitu ya. Makanya ya udah kita jelaskan sambil jalan ya. Ya pemirsa, mungkin pemirsa penasaran, kita akan masuk ke dalam. Itu makanya kan dulu beliau berpesannya gini, orang Jawa jangan sampai meninggalkan Jawanya. Emang apa itu sebetulnya gini, boleh menjadi Islam tetapi jangan menjadi orang Arab. Seperti itu pesan beliau yang dulu itu. Assalamualaikum. Enggak nyala. Kita coba ke pompa enggak nyala. Ya pemirsa, ini kita ke arah petilasannya pemirsa. Seperti ya ini pemirsa,
Bentar. Maaf gangguan. Ya. Ini kayak semacam apa kalau menurut Kang Yanto ini? Ini kayak sumur ya. Sumur ya. Oh. Tapi sumurnya khusus ya. Bukan ini, kalau ini kan kayak sumur, tapi sebetulnya ini dulunya kayaknya ya. Ini nggak tahu juga ya. Kalau dari penglihatan saya ini dulu tempat duduk beliau di sini untuk bertapa. Dan mungkin ini kayak sumur atau gimana. Sini beliau dulu bertapa. Dan ini emang kayak ada lubang ya, ada lubangnya di tengah-tengah, seperti sumur. Ataukah itu dulunya untuk tempat minum beliau atau gimana, nggak tahu. Berarti ini wujudnya Ki Semarnya apakah ada kan? Ya, kalau Ki Semarnya apa sih, Ki Semar ya, Bodronoyo. Tapi ini bukan aslinya. Ya, korinnya ya. Memang Ada korinnya. Ada. Ada korinnya. Oh iya. Ada. Tapi ya itu tadi ya, ini bukan wujud asli beliau ya. Jadi ini kalau Kang Yanto mengatakan di sini ada sosok Ki Semar Ki Bodronoyo ya. Nah itu sosok jin korinnya beliau ya pemirsa. Jangan salah paham. Jadi bukan Ki Semarnya jadi arwah gentayangan, bukan ya pemirsa ya. Ya. Apalagi beliau itu apa itu namanya, Ki Semar itu kan pamomong para raja zaman dulu dan juga pelindung Pulau Jawa, gitu. Pulau Jawa. Sehingga banyak jin-jin ya, bahkan jin jahat maupun jin baik itu akan banyak yang menyerupai beliau. Kadang untuk menyesatkan kan gitu. Kalau Ki Semarnya sendiri udah nggak ada di dunia kan gitu. Soalnya beliau ya itu kalau zaman dulu bukan meninggal ya, tetapi hilang sama raga-raganya. Itu kan di Gunung Lawu, yaitu tempatnya di Gunung Lawu di Gegerboyo. Situ beliau bertapa dan apa itu namanya itu pokoknya hilang sama rogonya. Nah, dan sama Naya Genggong juga di Gunung Lawu. Terus ada juga yang Lawu atau Sunan Lawu atau Raja Brawijaya itu. Berarti apakah sosok beliau yang mirip yang di gambar itu? Oh emang itu ya? Iya. Oh ya. Gitu. Berarti kalau kayak anak buahnya yang Punokawan tuh Kang Yanto tahu nggak? Iya, kayak Gareng. Oh ya Petro, Semar, Eno, sama Bagong gitu. Tuh Punokawan kan, kalau yang ini kan Ki Semarnya, Ki Bodronoyo. Namanya banyak ya, bukan Ki Semar aja. Ada Ki Bodronoyo, terus Ki Semar, terus apa lagi? Lupa aku. Pokoknya kalau nggak salah namanya 4 atau 3 gitu lah. Pokoknya itu. Coba kita keliling. Ya kita keliling ya pemirsa. Kalau dulu saya pernah di pohon ini, mediumisasi gagal tuh pernah di sini. Cara masuk kru jadi. Oke, kita ke sini. Oh iya, aku pernah melihat dulu contoh. Oh iya. Waduh. Apa? Ya, apa? Aku nggak tahu kalau ada ininya tadi. Oh, Beneran? Aku nggak tahu kalau ada ininya. saji pemirsa. Oke, kalau di sini ada suasana apa, Kang? Ya, di sini banyak sekali ya sosoknya itu. Di sini. Apalagi ini kan ada dupa, ada apa, tapi aku nggak tahu ya tujuannya baik atau jelek, nggak tahu ya. Yang penting ada ini. Kebanyakan kalau ada kayak gini pasti ada sosok yang datang. Soalnya kan ini makanannya. Apakah di sini ada sosok prajurit, Kang, yang di sini? Iya, banyak sekali. Oh, kuntilanak ada nggak? Ada. Oh ya udah. Ini ada ya. Sosok prajurit ada 1, 2, ada 3. Dan ada kunti juga. Itu di pohon ini. Jadi, nah, entah itu ada sosok Ndruwo juga. Terus ada iblis. oh, kalau iblis dulu profesi saya nggak tahu. Mungkin iblis itulah yang kalau ada orang berdoa di sini yang mewujudkan gitu. Iya. Kita coba lihat. Ya, kita ke sana lagi pemirsa.
Dan ini sebetulnya udah dibangun bagus ya. Ada pagarnya. Dulu pagernya nggak ada. Dulu belum ada. Belum ada. Iya. Dulu ya murni patung Semarnya yang di luar sana aja belum ada gerbangnya gitu. Dan dulu kami pernah wawancara orang bertapa di situ. Ini warung atau apa ya? Nggak tahu. Ini yang ada. Di sini ada gelas juga. Oh, digembok ternyata. Ya pemirsa, kami kesini tujuannya bukan untuk bertapa ya, tapi penelusuran seperti biasa ya. Jadi jangan komen aneh-aneh lagi loh. Dulu soalnya ada Kang yang komen itu malah nyeramai saya. Dikira saya itu bertapa di sini. Bertapa. Oke, aku jelaskan sedikit supaya nggak salah paham Iya. tentang bertapa. Bertapa itu ada banyak macamnya ya. Bertapa kita seperti yoga. Nah, Ya. ada Ya, yang bener. kita menyerap energi alam untuk kesehatan, ada juga buat keilmuan, ada. Terus ada juga bertapa untuk meminta sama jin, yaitu apa itu kayak pesugihan atau apa. Nah, jadi tidak semua ya orang bertapa itu jelek. Contohnya orang yoga gitu kan. Yoga kan. Itu kan bertapa juga sebetulnya. Iya. Menyerap energi Meditasi, alam ya. buat tubuhnya. Itu guys ya. Jadi ya itu tadilah kita melihat itu apa itu emang sih kebanyakan kita cuma melihat tetapi nggak tahu tujuannya kan gitu. Maka janganlah suuzon ya, berpikir yang positif aja gitu. Oke. Yuk pemirsa. Luas juga ternyata tempatnya. Nah, ini banyak pohon-pohon besar. Sebetulnya banyak-banyak ya, apa itu? Banyak sekali benda pusaka. Oh, banyak ya Mister. Kok Mister Kang? Jujur pemirsa saya kangen dengan Mister T. Kemana aja Kang Mister T Kang? Nggak tahu ini. Oh mungkin beliau sedang memperdalam ilmunya lagi loh. Iya. Kan belajarnya sama Kang Yanto terus ya, supaya pemanasan dulu. Makanya apa itu? Iya. Yang namanya kita penelusuran ya. Apalagi kita musuhnya dengan hal goib. Nah, kalau kita yang utama fisik kita nggak kuat, wah bahaya. Makanya kalau di tempat kayak gini mungkin mending Kang Yanto aja yang jaga. Nah, Oke. saya udah cukup ini ya. Udah selesai semua. Oh, iya. Ya seperti ya katakan tadi ya. Sebetulnya ini seperti kerajaan ya. Kerajaan gitu. Kalau di sini apakah Kang Yanto bisa melihat apakah pusaka yang terpendam itu hanya senjata saja ataukah ada jenis ake? Kalau belum ditarik bisa dilihat nggak? Ya, sebenarnya kalau wujudnya aku nggak tahu ya. Oh ya. Tetapi kayaknya kan gini, kalau masih di dalam tanah itu aku belum tahu pasti itu wujudnya itu keris, ake atau tombak itu belum tahu mas. Oh iya ya. Soalnya yang kelihatan cahaya. Cahayanya ya. Oh ya. Gitu. Berarti antara kalau itu ake ataupun keris atau senjata yang lain berarti cuma cahaya saja. Cahayanya apakah sama apakah beda? Beda. Beda. Ada yang merah, Ya. ada yang biru, ada yang kuning, macam-macam lah. Oh, iya. Terus soalnya gini, cahaya ya, cahaya itu melambangkan sosok yang ada di dalam keris atau sosok itu bagus apa enggaknya. Kalau merah itu kebanyakan kalau orang nggak berani lah ngambil, soalnya resikonya besar. Tuh kebanyakan meminta nyawa. Gitu. Kalau orang spiritual taunya gitu. Yang bagus itu hijau. Oh hijau bagus. Tuh auranya untuk biasanya itu yang dicari. Dan hijau juga warna kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya sih ya, kalau di apa itu sebetulnya ya kalau kita hampir menyatukan lah kayak cara antara kejawen sama keislaman itu hampir sama ya. Warnanya juga sebetulnya tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya itu apapun itu kalau sebetulnya kalau sosok atau apapun benda pusaka apapun ya kalau dia meyakini itu ada maka itu akan ada, tetapi kalau dia masa bodoh ya nggak akan ada gunanya. Ya ya. Ya ini kita mau mediumisasi atau mau pembuktian kamera Kang? Atau dua-duanya? Ya bisa sih dua-duanya. Nggak Ini tanya Kang Yanto dulu aja. Nah,
atau perjalanan astral. Kalau mediumisasi kadang mediator. Oke pemirsa, Atau kita diskusikan dulu ya pemirsa. Ya pemirsa, untuk kali ini saya akan mencoba pembuktian bersama saya ditinggal di sini, dan ini real uji nyali ya. Saya benar-benar akan tak suruh kru untuk meninggalkan saya, dan saya akan merasakan fenomena apa yang terjadi di sini. Karena seumur-umur saya juga belum pernah diwujudi diruhi sosok yang benar-benar jelas tuh belum pernah. Pernahnya samar-samar ya. Ya, oke, kira-kira gimana Kang? ya nanti yang penting jangan bicara kotor ya. Ya. Jangan itu. Ya, yang utama jangan kotor, kalau bicara kotor dan jangan merasa punya menantang ya. Itu yang penting itu. Ya. Ya udah Kang Yanto dan teman-teman silahkan bisa meninggalkan saya mungkin dalam waktu 30 menit. Ya udah. Ya. Kita tinggalkan guys. Kita tinggal guys. Oke. Tinggal biar sendirian. Ini enggak kepake. Sinyalnya kurang kuat. Lain kali kita pakai 2 ya. Ini cuma 1 aja. Oke, yuk. Pemirsa, ini saya merasakan ya. Assalamualaikum Rahmat dan Bapak yang ada di sini. Saya mohon maaf ya, melakukan pembuktian di sini. Semoga Anda semua maaf dan batin perhatian tadi ya, karena kerjaan dari teman-teman ya. Insya Allah nanti saya pulang dari sholat, tadi juga sempat sholat maghrib ya. Kita semua di sini berkawan ya. Hanya saja saya manusia, kami semua tercipta dari tanah, dan kalian Anda semua tercipta dari api. Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan saya Allah, dan saya juga tidak mau menantang kalian ya. Tidak ada gunanya. Saya di sini silaturahim ya. Assalamualaikum. Silaturahim, karena silaturahim itu kalau menurut tuntunan dalam Islam ada suara pemirsa. Dalam Islam silaturahim itu memperpanjang umur. Mungkin Anda semua bisa melihat saya, tapi saya yang tidak bisa melihat Anda. Kalau saya rasakan biasa saja. Saya akan baca Al-Quran ya, teman-teman semua yang ada di sini. Baca Al-Quran, saya akan baca Al-Fatihah untuk
leluhur mendoakan termasuk Kiai Umar ya, yang juga pernah berdoa di sini, pernah bertawaf dan doakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya karena صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alam jin dan alam manusia itu tidak bisa bersatu. Alam Anda semua yang ada di sini sama alam saya tidak bisa bersatu. Alam saya juga, alam jenengan juga. Ya, perasaan saya di sini yang lewat. Gak cahaya. Berapa menit? Kayanto, berapa sih radio? Pemirsa, mohon maaf, saya nggak kuat karena kayak ada sosok yang mau menyerang saya. Mohon maaf ya. Oh, Master Roda memanggil guys. Kita coba, siapa tahu ada sesuatu atau gimana, dia nggak kuat ya, kita jemput aja. Menghilangkan rasa takut. Dut. Gimana Master? Kayaknya membahayakan Kang kalau saya teruskan. Itu menurut persepsi saya ya. Soalnya ya bener sih, bukan sosok yang nampak secara jelas, tapi kayak cahaya agak kehijauan. Itu kayak, tapi kan dari sana ya, dari sana gitu, sana. Terus tak lihat lagi kayak ngilang, tapi kayak dari pohon tuh kayak ngintip gini gitu loh, kayak ngintip. Nah, terus dari situ, lah seolah-olah kayak mau nyerang saya. Oh, jadi zona hijau ya? Itu asalnya dari daerah sini bukan? Oh, soalnya saya tahu tiba-tiba sudah jalan ke situ. Tiba-tiba udah jalan ke situ. Nah. Kalau yang kayak ngintip itu, itu wujudnya sampean kayak samar-samar, tahu nggak? Itu hitam enggak. Atau putih? Kayaknya cahaya itu deh yang ngintip. Nah, itu. Iya. Sebetulnya itu bukan Master ya? Iya. Kalau aku lihat ya, itu bukan sosok yang tapi sebuah benda pusaka. Oh, pusaka ya? Terlihat oleh saya. Tuh, jadi cahaya itu sebetulnya cahaya benda pusaka kalau aku lihat ya. Tapi ingin ikut sama sampean. Oh gitu.
Terus ya kalau tadi ada kuntilanak yang melihat saya dari sini sih, saya is okay ya, fair ya, karena sosok yang nggak asing ya. Karena ini tuh kayak kayak cahaya gitu ya. jadi dia beneran ngikut saya atau saya pergi ya? Kalau sekarang masih di sana ya. Oh, jadi tertarik dengan mas saya? Iya, pohon besar itu. Iya, ya pokoknya di situ lah. Kurang jelas ya. Emang ada juga yang sama itu yang ingin nyerang sampean, ada juga ya. Ada 3 sosok. Oh, yang pengen nyerang saya. Itu apa karena saya tadi sempat baca ayat kursi, sempat baca Al-Qur'an. Kan mereka panas. Iya. Dan saya juga sempat ceramah panjang lebar tadi di sini terkait jin, terkait persahabatan, terkait silaturahim dan seterusnya. Ya. Jadi ya kita cukupkan sampai di sini ya, sampai itu uji nyalinya. Master Oda ya takutnya ada sesuatu yang nggak diinginkan. Soalnya beliau tadi melihat cahaya ya, kayak cahaya kayak apa? Kayak mau nyerang ke sini, kayak mau datang, kayak mau ngincer gitu. Ya. Ini gimana? Ada yang mau menggantikan atau sudah selesai? Oke, selesai ya. Oke, ya mohon maaf ya pemirsa, pembuktian kali ini mohon maaf bosnya cemen ya. Ya karena memang itu kalau dulu mungkin di pengalaman saya itu diintip diintip perempuan tuh pernah, tapi itu dulu ada temennya berdua. Tapi kalau ini sendirian dan seolah-olah kayak mau diserang. Iya. Iya, dan kebetulan Kang Yanto tadi bilang ada yang mau nyerang lagi kan karena kepanasan. Yaudah. Oke, terima kasih ya pemirsa sudah menyaksikan petualangan kami. Ya, tetap saksikan terus ya petualangan kami di channel Oda Diego dan di channel Sunti Sang Petualang hanya di Hunting Dunia Lain. Wassalam.